Hola, Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan semoga kawan semuanya selalu mendapatkan hari yang cerah dan diberi rezeki yang melimpah. So, kali ini Mimin akan membawakan narasi film berjudul Raja Monster yang bercerita tentang pemuda bernama Hiro bersama dengan dua orang sahabatnya yang berjuang untuk menumpas Raja Siluman yang mencelakai para warga yang tidak berdosa. Penasaran dengan kisah serunya? Yuk kita mulai intronya. Let's check it out. Awal scene dimulai pada saat 15 tahun yang lalu, dan saat itu seorang pembasmi siluman bernama Chito sedang mengawasi gerak-gerik siluman yang selama ini memangsa para manusia di kota Sichuan. Dan saat Chito memasuki sebuah paviliun, mata batinnya menangkap bahwa semua orang di dalamnya telah menjadi zombie akibat dimakan oleh sang siluman. Dan melihat hal itu, Chito pun mengarahkan energi murninya ke arah seorang penari yang ternyata wadah sang siluman. Hingga sang penari pun menampakkan wujud menyeramkan dan menyerang Chito dengan energi hitamnya. Pertempuran singkat pun berlangsung antara Chito dan sang siluman. Hingga Chito berhasil menendang jatuh sang siluman yang kemudian bangkit kembali dengan tubuh aslinya, yaitu siluman topeng hitam. Adu kekuatan pun terjadi antara mereka, dan kekuatan si topeng hitam rupanya berada di atas angin hingga menumbangkan tubuh Chito. Tak berhenti sampai di situ, topeng hitam pun memanggil para zombie yang langsung mengeroyok Chito sampai kewalahan. Di tempat lain, diceritakan bahwa Hiro kecil sedang mencegah ibu angkatnya yang berupa siluman babi hutan agar tidak turun gunung membantu Chito karena akan membahayakan nyawanya. Namun hal itu tidak menyurutkan sang babi untuk pergi ke tempat Chito yang langsung melenyapkan serangan topeng hitam pada Chito. Tidak terima karena pertarungannya diganggu, topeng hitam pun sekali lagi menghidupkan para zombie yang langsung menyerang guru Chito. Dan kali ini, serangan itu pun ditahan dengan energi kubah emas milik sang babi. Dan tanpa diduga, Hiro kecil rupanya menyusul ibunya. Dan hal ini membuat dirinya menjadi sasaran empuk para zombie yang berada di sana. Hal ini rupanya membuat sang babi khawatir dan langsung mengeluarkan energi murninya yang membuat para zombie tumbang seketika. Tidak berhenti sampai di situ, sang babi pun mengeluarkan jurus terakhirnya untuk melawan si topeng hitam hingga membuatnya hancur tak bersisa. Setelah pertempuran, sang babi rupanya ikut mati karena kehabisan tenaga. Dan kemudian, dia pun berubah menjadi simbol babi emas yang menyatu dengan dada Hiro. Scene pun berlanjut pada 15 tahun setelah kejadian. Dikisahkan, Hiro kecil telah tumbuh dewasa dan sedang diburu oleh komandan prajurit hitam yang mengincar peta sebuah kristal jiwa yang dapat membangkitkan kembali kekuatan siluman yang hampir mati. Namun, Hiro yang cerdik tetap dapat melarikan diri masuk semakin dalam ke hutan. Dan saat Hiro menghindari panah komandan hitam, dia tiba-tiba terjatuh dari tebing, namun dilindungi oleh aura babi emas miliknya. Dan tanpa sengaja, Hiro pun menemukan titik kristal jiwa yang diincarnya di peta yang membawanya masuk ke dalam sebuah goa. Dan setelah menemukan kristal itu, Hiro pun langsung mengambil dan menyimpannya ke sebuah bola penyimpanan. Tak berapa lama kemudian,
datanglah Komandan Hitam yang mengepung Hiro dan memaksanya menyerahkan kristal jiwa yang telah didapatkannya. Dan kemudian Hiro pun memberikannya bola penyimpanan palsu yang ternyata adalah bom asap. Kejar-kejaran pun kembali terjadi hingga Hiro akhirnya terdesak di tepi sebuah jurang. Hingga saat Hiro akan dibunuh oleh Komandan Hitam, tiba-tiba dia diselamatkan oleh wanita bernama Meilin yang kemudian memperhatikan segel babi emasnya. Dan selanjutnya, para pasukan hitam yang menyerang Meilin dibuat babak belur oleh kekuatan Meilin yang luar biasa, hingga hanya tersisa Komandan Hitam yang akhirnya hanya dapat kabur ketakutan. Dan setelah itu, Meilin pun memaksa Hiro untuk menyerahkan kristal jiwa yang didapatkannya, namun Hiro lebih memilih terjun ke jurang untuk dapat melarikan diri. Tin pun berlanjut pada Komandan Hitam yang membawa seorang pencuri yang menjual peta kristal jiwa kepada Hiro. Dan kemudian, sang pencuri langsung dimangsa oleh jiwa topeng hitam yang ternyata masih hidup. Dan sekali lagi, Komandan Hitam meminta kesempatan untuk mendapatkan kristal jiwa yang diincarnya, namun kali ini dengan nyawa sebagai taruhannya. Dan kemudian, topeng hitam pun memberikan selusin anak panah beracun untuk melumpuhkan segel babi emas milik Hiro agar Komandan Hitam mudah mendapatkan kristal jiwa yang diincarnya. Tin pun berpindah pada Hiro yang telah sampai di rumahnya, dan rupanya dia berniat menjual kristal jiwa itu untuk mengobati Daji kecil dari penyakit demam api yang dideritanya. Dan pada malam harinya, Hiro pun datang ke pasar gelap untuk menjual kristal jiwa itu kepada seorang pedagang di sana. Dan saat mengetahui bahwa kristal jiwa itu kabarnya juga diincar oleh sekte topeng hitam, pedagang itu pun merasa ngeri dan langsung mengusir Hiro dari tokonya. Dan di luar, Hiro kembali bertemu dengan Meilin yang ternyata masih mengincarnya. Dan kejar-kejaran pun kembali terjadi antara mereka berdua. Dan ketika Hiro lengah, tiba-tiba rekan Meilin yang bernama Xiu Yang membiusnya hingga tak sadarkan diri. Dan ketika Hiro tersadar, dia menemukan dirinya sedang bersama Xiu Yang penasaran di mana letak segel babi emasnya dan hendak menyerap sedikit energi itu dari Hiro. Dan hal itu pun langsung dicegah oleh Meilin yang mengatakan bahwa manusia bukan makanan dari siluman. Dan tanpa diduga, datanglah Chito di tempat itu yang langsung dikenali oleh Hiro. Kemudian, Chito memperkenalkan Xiu Yang dan juga Meilin kepada Hiro sebagai dua orang penjaga batas dunia manusia dan siluman, dan berharap agar Hiro mau bergabung menjadi penjaga batas dunia yang ketiga. Selanjutnya, Chito memberikan sebuah segel emas yang ternyata sebuah kunci teleportasi untuk masuk ke dunia siluman. Dan setelah menyaksikan wujud dunia siluman, Hiro rupanya tetap menolak untuk menjadi penjaga ketiga, hingga Chito terpaksa membawanya kembali ke dunia manusia. Scene pun berlanjut pada Hiro yang telah sampai di rumahnya, dan dia pun menyaksikan salah satu anak sedang disandra oleh Komandan Hitam. Dan karena tidak ingin terjadi apa-apa atas anak itu, Hiro akhirnya menyerahkan kristal jiwa pada Komandan Hitam hingga anak itu pun dilepaskan. Memanfaatkan kelengahan dari Hiro, Komandan Hitam lalu melepaskan panah beracun ke arah si anak kecil dan kemudian mengenai Hiro yang melindunginya. Sesaat setelah itu, tibalah Meilin yang menyelamatkan Hiro dari ancaman panah kedua Komandan Hitam. Dan hal itu rupanya membuat Komandan Hitam yang telah mendapatkan kristal jiwa melarikan diri dari tempat tersebut.
Jin pun berlanjut pada Meilin yang telah membawa Hiro ke markas penjaga perbatasan. Dan setelah siuman, Hiro masih merasakan efek panah beracun yang menyegel kekuatan babi emasnya. Dan pada saat Hiro keluar ruangan, dia pun menemukan anak-anak desanya yang ternyata telah diselamatkan oleh Chito ke markasnya. Chito pun akhirnya menyalurkan energi murninya kepada Hiro, dan dia pun berkata bahwa efek energi murninya hanya akan meringankan nyeri racunnya, sedangkan kekuatan babi emas miliknya akan tersegel selamanya sampai Hiro menemukan energi jiwa yang lebih besar untuk membebaskan racun yang diderita Hiro. Dan selanjutnya, Chito menyarankan kepada Hiro agar ikut bergabung menjadi prajurit penjaga perbatasan dan menumpas topeng hitam yang akan bangkit, karena jalan satu-satunya untuk menyembuhkan demam api milik Daji kecil adalah dengan energi murni babi emas digabungkan dengan kristal jiwa yang dicuri darinya. Keesokan harinya, dimulailah latihan kungfu dasar oleh Hiro. Hal ini rupanya disebabkan karena dia sudah tidak bisa menggunakan kekuatan babi emas yang telah tersegel oleh efek racun sakti topeng hitam. Hari-hari pun berlalu dengan siksaan dari Meilin dan juga Xiu Yang dalam mengajari Hiro kungfu dasar, hingga suatu saat Hiro pun berhasil mengalahkan Meilin dalam tes kungfu yang diadakannya. Dan pada malam harinya, Hiro pun menyaksikan Meilin yang sedang bermain dengan anak-anak. Dan kemudian, Meilin pun bercerita pada Hiro bahwa dulu nyawanya pernah diselamatkan oleh sang babi emas ibu Hiro, hingga dia pun merasa sangat berhutang budi kepadanya. Di tempat lain, diperlihatkan bahwa si komandan hitam sedang menyerahkan kristal jiwa kepada topeng hitam. Dan saat itu, topeng hitam pun langsung berubah menjadi naga kepala 10 yang langsung melahap jiwa komandan hitam dan akhirnya langsung merasuki tubuh sang komandan hitam. Keesokan harinya, saat mereka mulai berpatroli di sebuah kota, tiba-tiba seorang wanita pemilik restoran menawari mereka untuk mampir di tempatnya. Ketika makanan tersaji dan Hiro hendak melahapnya, makanan itu tiba-tiba saja berubah menjadi makanan busuk hingga membuat mereka bertiga curiga. Dan kemudian Hiro pun mencoba menyelidiki restoran itu dengan masuk ke ruangan si pemilik restoran. Dan ketika melihat lukisan di dinding yang menggambarkan orang-orang dengan lubang di dadanya, tiba-tiba si pemilik restoran berubah menjadi zombie dan disusul oleh kemunculan komandan hitam yang juga sudah berubah menjadi zombie. Dan saat mereka merencanakan kabur dari tempat itu, tiba-tiba mereka berhadapan dengan topeng hitam yang memprovokasi Hiro dan langsung menyerang Hiro dengan mengendalikan puluhan zombie. Dan di saat satu persatu zombie mulai dikalahkan, topeng hitam pun langsung menyerang Hiro yang langsung ditahan dengan aura tongkat Meilin hingga dia pun terpental tak berdaya. Dan akibat dikeroyok begitu banyak musuh, mereka pun akhirnya memutuskan untuk melarikan diri kembali ke markas menggunakan segel emas milik Hiro. Dan setelah itu, hal buruk pun terus berlanjut. Dan kali ini, rupanya demam api yang menjangkiti Daji kecil menjadi semakin parah. Dan karena putus asa, Hiro pun mencari Chito di hutan dekat markas untuk meminta pertolongan, hingga dia pun hanya menemukan Chito yang telah menjadi patung. Dan saat itu, tiba-tiba dari belakang Hiro
datanglah arwah Cito yang mengatakan kepadanya bahwa jalan satu-satunya untuk menyembuhkan penyakit daji kecil adalah dengan merebut kembali kristal jiwa dari tangan topeng hitam. Dan untuk itu, Hiro harus berjuang sendiri tanpa Cito. Setelah mengatakan itu, arwah Cito pun akhirnya musnah tak bersisa. Shin pun berpindah pada Hiro yang menyerahkan diri kepada topeng hitam. Di sana, dia pun mulai memprovokasi si topeng hitam hingga langsung mencekiknya. Dan dari situ, Hiro pun berhasil menteleport si topeng hitam ke markas prajurit penjaga perbatasan. Dengan diteleportnya topeng hitam, artinya tidak akan ada zombie yang mengeroyok mereka dan pertarungan 3 lawan 3 pun akhirnya pecah. Pertarungan pertama pun dimulai dengan serangan si pisau kembar yang langsung ditangkis oleh Mei Lin. Dan dalam beberapa kali serangan, Mei Lin pun berhasil menjatuhkan si pisau kembar, namun ilmu menghilang si pisau kembar berhasil menyelamatkannya dari tongkat besi Mei Lin. Hingga suatu ketika, arah serangan dari pisau kembar mulai bisa diprediksi oleh Mei Lin dengan mengandalkan konsentrasi yang tinggi. Dan kemudian, si pisau kembar berhasil ditaklukkan dan mati olehnya. Di sisi lain, si kawat hitam juga harus berhadapan dengan Xiu Yang. Dan saat Xiu Yang menangkis serangan dari kawat hitam, kelengahan Xiu Yang membuat dirinya terjerat oleh senjata si kawat hitam dan dihantamkan ke bangunan rumah yang ada. Tak berhenti sampai di situ, kawat hitam juga menjerat Xiu Yang dengan senjatanya dan mencoba membunuhnya. Namun saat si kawat hitam mulai menyiksa Xiu Yang, dirinya hanya tertawa dan dia pun dengan enteng lepas dari jeratan sembari mengeluarkan roh rubah ekor 9. Lalu dalam sekali tendangan, si kawat hitam pun akhirnya meregang nyawa. Pertarungan pun kembali berlanjut antara Hiro dan topeng hitam. Dan kali ini, Hiro menggunakan senapan melawan serangan si topeng hitam. Serangan demi serangan, bergantian dilancarkan antara mereka. Hingga Hiro pun terpental mundur oleh serangan topeng hitam yang tubuhnya ditahan oleh Mei Lin. Serangan kedua pun dilancarkan oleh topeng hitam, namun kali ini dicegah oleh tubuh Sui Yang yang langsung jatuh terluka. Dan saat Mei Lin mencoba membalaskan serangan itu, topeng hitam pun kembali melancarkan serangan yang langsung ditahan Hiro dengan tubuhnya, hingga dia pun akhirnya terluka parah. Tidak berhenti sampai di situ, topeng hitam pun kembali menyerang Hiro dengan menyerap energi jiwa darinya. Dan sekali lagi, usahanya itu dipatahkan oleh Sui Yang yang berubah menjadi roh rubah ekor 9 dan langsung melawannya. Memanfaatkan kelengahan si topeng hitam, akhirnya Mei Lin pun membawa Hiro yang sekarat untuk kabur dari tempat itu. Dan kemudian, dia pun mentransferkan semua energi rohnya kepada Hiro, hingga simbol babi emas di dadanya kembali normal dan mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Shin pun berlanjut pada Sui Yang yang sedang disedot energinya oleh serangan topeng hitam. Dan Hiro pun tiba-tiba datang di tengah-tengah mereka dan membatalkan serangan itu. Hiro yang sedang menggendong tubuh Mei Lin akhirnya menitipkan jasadnya kepada Xiu Yang, dan kemudian dia pun kembali menantang si topeng hitam untuk bertarung. Setelah itu, topeng hitam pun mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu monster naga kepala 10, dan dilawan oleh aura babi emas yang dikeluarkan oleh Hiro untuk melawannya. Serangan demi serangan topeng hitam
rupanya tidak berhasil menembus aura babi emas milik Hiro. Dan di suatu kesempatan, Hiro pun mengeluarkan aura serangan emas yang langsung memusnahkan monster naga kepala 10-nya. Akhirnya, dengan kekuatan dahsyat milik Hiro, topeng hitam pun akhirnya ikut musnah dan menyisakan kristal jiwa yang langsung diambil oleh Hiro. Dan di akhir film, Hiro akhirnya resmi menjadi prajurit penjaga perbatasan menggantikan Meilin. Dan dia pun berhasil menyelamatkan Daji kecil dari demam apinya berkat pengorbanan dari Meilin untuknya. So, bagaimana tanggapan sobat film tentang narasi barusan? Semoga bisa menghibur hati dan jiwa sobat film ya. Dan sebelum Mimin pamit, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar Mimin terus semangat untuk upload video terbaru. Akhir kata dari Mimin, Om Swastiastu dan salam kebajikan.